Sobat Komsos yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Henny dalam program Komsos Keuskupan kita, yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Pada Orsik edisi kali ini kita akan lebih mendalami dan memahami bacaan Injil pada Hari Raya Pentakosta. Pada edisi kali ini kita akan dibantu oleh narasumber kita, yaitu Pastor Bartolomeo Sihite. Halo Pastor. Halo. Horas Pastor. Horas. Bagaimana kabar Pastor? Kabar baik luar biasa. Puji Tuhan. Baik Pastor, sebelum kita mulai lebih dalam Pastor, Orsik kita ini kita mulai dengan berdoa Pastor yang dipimpin oleh Pastor. Baik sobat-sobat Komsos, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh masuk dalam perayaan Pentakosta, perayaan sukacita kegembiraan, di mana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu Yesus Kristus dicurahkan dalam diri kami, dalam diri gereja, untuk senantiasa kami diikut sertakan, membangun dan melanjutkan misi Yesus di dunia ini. Semoga kami yang telah mempersiapkan hati dalam penantian turunnya Roh Kudus semakin membuka hati kami agar Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu yang telah diberikan kepada gereja senantiasa membuahkan iman kami untuk tetap teguh, berbuah, dan senantiasa nampak dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami ya Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu agar kegiatan kami dalam Orsik ini bisa berjalan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor yang telah memimpin dalam doa. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita mulai dengan membaca Injil Pastor. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripada Aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Sobat Komsos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan suci Injil yang barusan kita dengarkan berbicara tentang bagaimana Roh penghibur yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga meninggalkan para murid akan dicurahkan kepada para murid, kepada gereja.
Yesus mengatakan bahwa roh yang akan diberikan, dicurahkan kepada para murid itu adalah roh kebenaran, roh penghiburan, dan itulah yang menuntun, yang menjiwai, yang mengarahkan para rasul untuk bersaksi, mewartakan Injil, mewartakan kasih-Nya, tidak hanya di seputaran Yerusalem, Yudea, tapi bahkan ke seluruh penjuru dunia. Sehingga lewat tuntunan Roh Kudus itu, bahwa para murid akan mampu untuk mewartakan Injil dan kasih Tuhan itu. Sebagaimana Yesus menjanjikan Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghiburan itu mau mengatakan bahwa Yesus memang tidak lagi dilihat oleh para murid secara kasat mata, tetapi kehadiran yang lain, yakni Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu akan senantiasa menyertai para murid sampai akhir zaman. Dan ini juga yang kita rayakan pada saat ini, turunnya Roh Kudus itu hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari kematian, akan senantiasa menuntun gereja, menuntun kita untuk bersaksi, untuk mewartakan Injil Tuhan. Dan sampai selama-lamanya kita akan dituntun oleh Tuhan itu lewat kehadirannya Roh Kudus yang senantiasa menjiwai kita, menjiwai gereja. Itulah gambaran umum, gambaran ringkas tentang bacaan suci Injil yang kita dengarkan barusan. Demikian, Heni. Baik, Pastor, terima kasih. Tadi Pastor sudah membacakan Injil dan juga memberikan renungan singkat, Pastor. Nah, di sini saya ingin mengajak Pastor berdiskusi, Pastor, mengenai Pentakosta. Pertanyaan saya yang pertama, Pastor, apa yang dimaksud dengan Pentakosta dan apa hubungannya dengan peristiwa turunnya Roh Kudus, Pastor? Oke, pertanyaan yang bagus saya kira, karena kita dalam momen ini, dalam perayaan Pentakosta. Memang dalam Injil yang barusan kita dengarkan, yang barusan tadi saya baca, tidak serta-merta dijelaskan di sana secara kasat mata apa itu Pentakosta dan bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus itu. Tidak ada dalam Injil, baik Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes itu yang berkisah tentang Pentakosta itu. Tetapi pengarang Injil Lukas dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 12, di sana sangat jelas dikatakan apa itu Pentakosta itu, yang berbicara tentang turunnya Roh Kudus. Maka dari segi etimologinya, Pentakosta itu berasal dari kata Yunani, bahasa Yunani, Pentekoste. Pentekoste itu yang artinya 50. 50, hari ke-50 itu sesudah Yesus bangkit dari kubur, dari kematian. Pada hari ke-40 dia naik ke surga, dan 10 hari setelah itu dia menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus, akan dikirim, diutus kepada para murid. Maka kasat mata kita akan melihat secara etimologinya, Pentakosta itu adalah hari ke-50. Apa hubungannya dengan Roh Kudus seperti yang Heni tanyakan tadi? Bahwa Yesus menjanjikan kepada para murid sebelum naik ke surga, saya akan mencurahkan. Itu yang lebih jelas dikatakan dalam Injil Yohanes, roh kebenaran, roh penghibur untuk menuntun, menyertai para murid, dan bahkan menyertai gereja saat ini. Memang Yesus meninggalkan para murid secara kasat mata, tidak lagi dilihat oleh para murid itu ketika Yesus naik ke surga. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus itu, yakni pada hari ke-50 itu, inilah kehadiran Tuhan untuk menjiwai, untuk menggerakkan, untuk menuntun para murid ini bersaksi. Maka
turunnya Roh Kudus itu selalu dihubungkan dengan pergi untuk bersaksi, mewartakan siapa itu Yesus, Tuhan Juru Selamat. Demikian dia Pentakosta dengan turunnya Roh Kudus. Baik, Pastor. Berarti itu saling berkaitan juga ya, Saling Pastor? berkaitan, itu dia. Oke, Pastor. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, Pastor. Tadi pada Injil itu ada yang dikatakan roh penghibur, terus ada roh kebenaran, bahkan di beberapa perikop lain itu disebut sebagai penolong, kan, Pastor? Iya. Nah, ada berapa nama-nama yang dikenakan kepada Roh Kudus dan apa maksud dari keragaman nama tersebut, Pastor? Nah, sangat berkaitan saya kira dengan pertanyaan pertama tadi dan apa yang dikatakan dalam Injil, roh kebenaran, roh penghibur, dan bahkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 itu dilukiskan bagaimana situasi para rasul itu di mana mereka ada dalam sebuah ruangan. Situasi yang dikisahkan di situ adalah di mana para murid ada rasa kecemasan, ada rasa ketakutan karena ketidakhadiran Yesus lagi dalam diri mereka. Memang ada dua situasi di situ. Pertama, pada malam Paskah mereka menutup diri dan di sana Yesus telah bangkit menunjukkan diri kepada para murid itu. Tetapi yang paling jelas dalam kaitannya dengan Pentakosta ini dalam Kisah Rasul bab 2 itu di sana dikatakan bahwa kehadiran Tuhan itu dalam lidah-lidah api ini juga dikatakan sebagai roh kebenaran, roh penghibur, untuk menyertai mereka yang saat itu dalam suasana takut. Dalam suasana kecemasan, mereka mengunci, mereka mengurung diri, takut kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Maka, ketika Yesus mengatakan, saya akan mengutus roh kebenaran, dalam artian apa? Sebagaimana Yesus yang selalu bersaksi, mewartakan siapa kebenaran itu Allah sendiri, dan demikian juga roh yang diutus itu adalah roh kebenaran itu dan ajakan kepada para rasul, para murid itu untuk bersaksi tentang roh kebenaran itu yang sudah dijiwai, digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dalam kaitannya dengan roh penghibur apa? Mereka akan berani. Dari kecemasan menjadi berani. Dari ketakutan itu menjadi berani dan semangat untuk mewartakan siapa Tuhan itu, siapa Yesus itu. Yakni maka roh yang dicurahkan, roh kebenaran, bersaksi tentang kebenaran itu sendiri, roh penghibur, bahwa mereka tidak lagi takut, tidak lagi cemas, dan mereka akan membuka pintu ketakutan itu karena mereka sudah dijiwai oleh Roh Kudus itu sendiri, yakni roh penghibur itu. Dalam Kisah Para Rasul itu, mereka bisa berbicara dalam bahasa orang lain dan orang terkagum-kagum dengan keberanian mereka, kesaksian mereka. Tapi intinya di sini mau dikatakan apa? Dalam kaitannya dengan itu, masih seperti yang pertama tadi, bahwa roh kebenaran dan roh penghibur itu akan menuntun mereka untuk bersaksi tentang siapa Yesus itu. Bukan bersaksi mewartakan dirinya sendiri. Dikontraskan ini dengan peristiwa dalam kejadian itu, kota Babel itu, dengan Pentakosta itu. Tetapi ketika mereka sudah dicurahi roh kebenaran, roh penghibur itu, mereka bersaksi mewartakan Tuhan, mewartakan kasih, mewartakan Injil Tuhan itu kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan ke seluruh penjuru. Baik, Pastor. Terima kasih atas penjelasannya, Pastor. Kemudian ini saya ada pertanyaan ketiga yang mungkin pertanyaan dari Sobat Komsos sekalian. Katanya ya, Pastor, Pentakosta hari ini itu adalah hari ulang tahunnya Gereja Katolik, Pastor. Nah, apakah benar pernyataan tersebut dan kenapa bisa Pentakosta itu menjadi hari lahirnya Gereja Katolik, Pastor? Nah, ini pertanyaan yang semakin mendalam dia dan selalu dikaitkan dengan itu turunnya Roh Kudus. Berarti kita juga mengenang pendirian gereja itu. Ketika para rasul, para murid itu ada bersama-sama dengan Yesus, memang di sana sudah didirikan oleh Yesus sendiri, yakni dengan memanggil ke-12 rasul ini. Ini cikal bakal
menjadi gereja. Mereka disebut jemaat perdana, gereja perdana, yakni himpunan para rasul ini atas diri apa? Rasul Petrus, mulai saat ini aku mendirikan, menyebut engkau sebagai Petrus, dan gerejaku akan dirikan di atas wadas yang kokoh. Memang sudah didirikan oleh Yesus saat itu, yakni dalam diri perhimpunan para rasul. Tetapi sesudah kematian Yesus, sebelum menampakkan diri pada kebangkitan, itu tadi yang dikisahkan dalam bagaimana situasi kecemasan, ketakutan itu, dan gereja pada saat itu seperti menutup diri karena ketakutan, kecemasan, ketiadaan Yesus yang tidak lagi bersama dengan para murid. Tetapi dengan dicurahkan Roh Kudus ini, mereka akhirnya membuka pintu kecemasan, ketakutan itu. Seperti yang kita katakan tadi, mereka mulai mewartakan, mereka mulai semangat, mereka mulai tidak takut lagi, dan bahkan kemana saja pun mereka mewartakan siapa Tuhan itu atas dasar apa? Karena gereja yang sudah dibangun atas diri para rasul oleh Yesus itu semakin tampak dan berkobar-kobar ketika pencurahan Roh Kudus itu. Maka dalam kaitan itulah mengapa kita katakan bahwa ada hubungannya relasi antara Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dengan pendirian gereja. Gereja yang bagaimana? Gereja yang hidup, gereja yang semangat, gereja yang mewartakan, gereja yang sungguh bangkit. Kalau para murid pada saat itu tidak lagi dengan bersama Yesus secara kasat mata, tetapi Tuhan dalam bentuk yang lain, yakni Roh Kudus itu mulai menyemangati gereja itu dan pergi kemana-mana untuk mewartakan Injil Tuhan dan kasih Tuhan itu. Dalam konteks itulah kita katakan apa hubungannya Pentakosta itu dengan pendirian gereja yang ada saat ini sampai akhir zaman. Aku menyertai engkau, yakni gereja itu. Itu dia ini. Baik, Pastor, terima kasih. Berarti bisa dibilang, Pastor, kalau mengenai umur gereja kita ini tidak terbilang lagi berapa ya, Pastor? Iya. Sudah sangat tua. Gereja yang sangat tua. Oke, baik, Pastor. Dan pertanyaan terakhir dari saya, Pastor. Kira-kira apa pesan praksis yang cocok untuk diri kita sendiri, terutama di zaman sekarang ini, tentang peristiwa Pentakosta dan turunnya Roh Kudus, Pastor? Baik. Pertanyaan ini mau mengajak kita sebenarnya apa buah-buah perayaan Pentakosta ini dalam hidup kita, dalam realnya pada konteks di zaman ini, dalam kehidupan kita secara nyata. Perayaan Pentakosta, yakni yang kita katakan tadi 50, ini menjadi angka yang sangat sempurna pada saat itu. Kalau dikaitkan dengan konteks keyahudian, itu adalah tahun Yubileum, tahun pembebasan itu. Kalau kita merujuk pada kitab-kitab perjanjian lama, dalam kitab Keluaran, dalam kitab Bilangan, itu dikatakan itu perayaan 7 minggu. Perayaan 7 minggu itu ada kaitannya dengan tahun Yubileum, pembebasan. Maka dalam konteks ini juga mau dihidupkan kembali bahwa Pentakosta itu adalah mau mengenang pendasaran tahun Yubileum itu secara khusus dalam Kisah Para Rasul oleh Lukas sendiri. Di sana sangat terang dia hubungkan itu bahwa kehadiran Roh Kudus ini dicurahkan kepada para murid, mau mengajak para rasul itu dan gereja sebagai gereja yang hidup, gereja yang berkobar-kobar, gereja yang semangat. Kalau mau dikatakan, apa konteksnya hubungannya dengan kita? Kalau para murid bersama dengan Yesus saat itu masih hadir Yesus untuk menyertai gereja ini sebelum dia naik ke surga. Tetapi sesudah dia naik ke surga, artinya mau mendewasakan para murid ini. Tetapi tidak membiarkan mereka sendiri, tetapi dengan menuntun, membimbing mereka lewat tuntunan, lewat bimbingan Roh Kudus sendiri. Jadi lewat perayaan Pentakosta ini apa mau dikatakan? Sekarang
bukan lagi giliran Yesus, tetapi giliran para rasul ini, tetapi giliran kita semua, giliran gereja untuk melanjutkan misi Yesus itu, untuk melanjutkan menghadirkan secara nyata kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Lewat tuntunan apa? Lewat tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Kalau sesudah Pentakosta ada lompatan yang mau dikatakan lompatan spiritual yang sangat bernas dalam diri para rasul. Ada lompatan spiritual itu apa? Bahwa mereka sesudah tuntunan Roh Kudus itu menjadi gereja yang penuh cinta, yang penuh kasih, gereja yang penuh semangat, yang berkobar-kobar untuk mewartakan itu. Dan bahkan lewat pewartaan mereka itu semakin banyak pengikut Kristus. Ada dikatakan dia dalam Kisah Para Rasul itu menjadi 3.000 orang pada saat itu. Lewat pewartaan mereka itu. Jadi sungguh-sungguh real ada lompatan dengan tuntunan Roh Kudus ini. Apa maknanya untuk kita saat ini? Kalau mau dikatakan bahwa Pentakosta itu adalah menghidupkan kembali Roh Tuhan yang sudah kita terima itu, tidak lagi hanya dalam bentuk materi-materi, tetapi sungguh dia dengan tuntunan Roh Allah itu sendiri menjadi pribadi-pribadi spiritual. Apa maksudnya pribadi-pribadi spiritual? Kita tidak berbicara tentang bagaimana seorang biksu, bagaimana seorang biarawan yang berdoa itu, tetapi bahwa dengan merayakan Pentakosta itu mau menghidupkan kembali, ajakan kembali bahwa Roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu akan semakin hidup lewat pembaptisan yang sudah kita terima. Bahkan kehadirannya lewat sakramen-sakramen itu akan berbuah itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, bagaimana kita membuat sesuatu itu sungguh-sungguh menjadi lebih bermakna, lebih hidup karena tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus akan membimbing, akan menjiwai, akan menuntun gereja dari dulu sampai saat ini. Demikian juga akan membimbing, menuntun, menjiwai kita. Tetapi yang penting apa? Kita membuka hati. Kita membuka akal budi kita. Kita membuka hidup kita atas tuntunan, atas bimbingan Roh Kudus itu. Ada kaitannya dengan apa? Sesudah kenaikan Yesus ke surga, kita 9 hari novena, penantian turunnya Roh Kudus itu. Kita akan menunggu, dan yang kita rayakan pada Pentakosta itu 7 karunia Roh Kudus itu. Apa-apa saja itu? Roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah. Inilah yang menjiwai, menggerakkan kita dengan menanti turunnya Roh Kudus yang kita rayakan dalam Pentakosta, membuat kita menjadi gereja yang hidup, gereja yang semangat, dan gereja yang berkobar-kobar mewartakan Tuhan dalam perkataan kita dan dalam kesaksian hidup kita yang baik dan benar. Demikian ini. Baik, Pastor, terima kasih atas penjelasan yang sangat mendalam ya, Pastor. Nah, tadi kita sudah berdiskusi lebih dalam mengenai Pentakosta, Pastor. Sekarang Pastor memberikan seperti rangkuman dari pembicaraan kita tadi, mulai dari awal sampai akhir, dan seperti pesan singkat yang akan disampaikan kepada Sobat Komsos sekalian, Pastor. Sobat-sobat Komsos yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus yang telah naik ke surga, yang meninggalkan para murid, tetapi Yesus berkata bahwa Dia akan datang untuk menyertai, menuntun, dan menjiwai gereja, yakni dalam diri Allah yang lain, yakni Roh Kudus yang selalu menggerakkan, menghangatkan, dan menjiwai kita untuk bersaksi. Kehadiran Roh Kudus yang kita nanti-nantikan dan yang kita rayakan pada perayaan Pentakosta ini mau meneguhkan kita, menyemangati kita kembali bahwa Roh Allah yang sudah kita terima sejak kita pembaptisan
dan itu berbuah dalam kehidupan, menuntun membimbing kita untuk menjadi gereja yang semangat, gereja yang berkobar-kobar, dan gereja yang selalu mewartakan cinta Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk senantiasa digerakkan, dituntun, dibimbing Roh Allah itu dalam pencerahan hidup kita sehari-hari, dan yang paling intinya selalu bersaksi mewartakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Baik Pastor, terima kasih. Untuk menutup Orsik edisi Hari Raya Pentakosta ini Pastor, kita tutup dengan doa sekaligus berkat dari Pastor. Saudara-saudara terkasih, sobat-sobat Komsos, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami boleh merayakan perayaan Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus dalam diri gereja, dalam diri kami. Lewat pencurahan Roh Kudus ini, kami yakin dan percaya bahwa kami akan dimampukan untuk senantiasa mewartakan kasih-Mu, mewartakan Injil-Mu dalam pejarahan hidup kami, lewat kesaksian hidup yang baik dan benar kepada sesama kami. Maka tuntun kami ya Tuhan, untuk senantiasa membuka hati kami, agar kami selalu mampu diarahkan, digerakkan, dan dituntun oleh Roh Tuhan itu sendiri dalam hidup kami. Dan lewat pewartaan kami, lewat kesaksian hidup kami, kerajaan Allah semakin nyata, semakin dirasakan, dialami sebanyak mungkin orang yang ada tinggal bersama dengan kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dibimbing, lindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Pastor yang telah membantu memperdalam Pentakosta. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah Orsik edisi Hari Raya Pentakosta. Dan semoga hati kita selalu dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai jumpa di Orsik edisi selanjutnya. Shalom, Horas, Yahobu, Mejua-jua.